Assalamualaikum semuanya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentunya sehat bukan? Nah adik-adik, tidak terasa ini sudah di pembelajaran 6 di subtema 3. Cepat sekali bukan? Kita sudah hampir menyelesaikan buku tema 1. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Hore! Tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dengan pemetaan kompetensi dasar PPKN 3.1 dan Bahasa Indonesia 3.1. Dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. 3. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan dan hewan. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Tahukah kamu, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun, sebelumnya berolahraga dulu ya. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Materi selanjutnya, ayo membaca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut dalam hati. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran pandan daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Untuk yang paragraf pertama, daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi.
Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Di paragraf pertama, kesimpulannya adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Di Indonesia disebut pandan wangi atau rampe. Di Thailand disebut Bai Toi, di Vietnam disebut La Dua. Paragraf kedua, kesimpulannya adalah helai daunnya berbentuk tipis, licin, ujungnya runcing, berwarna hijau, panjangnya 40-80 cm dan lebarnya 3-5 cm. Dan untuk kesimpulan paragraf ketiga adalah manfaat daun pandan sebagai rempah-rempah, bahan baku membuat minyak wangi, sebagai penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Materi selanjutnya, ayo berkreasi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik. Ambillah komikmu dan selesaikan. Sampaikan komikmu kepada teman kelompokmu. Materi selanjutnya, kita akan membaca teks kembali. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 1908 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nah, adik-adik, ayo kita perhatikan sama-sama. Kira-kira kesimpulan di paragraf pertama ini ada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf? Yuk kita perhatikan. Ya, benar. Jadi kesimpulannya ini adalah harimau Sumatera hampir punah karena perburuan dan jumlahnya berkisar 400 ekor yang tinggal di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Selanjutnya kita perhatikan paragraf kedua. Kita perhatikan lagi adik-adik. Kira-kira ada di mana ya kesimpulannya? Ya, betul. Kesimpulannya adalah harimau Sumatera jantan tingginya 60 cm, panjangnya 250 cm, dan beratnya 140 kg. Sedangkan harimau betina panjangnya sekitar 198 cm dan beratnya hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera kuning kemerah-merahan hingga orange tua. Selanjutnya kita akan membahas lagi, mengingat kembali sila Pancasila. Masih ingatkah adik-adik di pembelajaran sebelumnya? Yuk kita perhatikan sila pertama sampai sila kelima. Di materi kali ini saya akan membahas sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima, sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. 1. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah,
Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Oke adik-adik, saya kira materi cukup sekian dan adik-adik bisa membaca lagi dari sumber buku manapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.